Oke, kita kembali bersama Oki Agustina. Iya gitu, daripada seandainya Gunawan misalnya, atau ya Gunawan nggak punya pasangan lagi, ada atau kamu udah punya pasangan lagi, kalian punya kesepakatan nggak tuh? Karena ini kan masih baru nih, cerainya kan masih baru, ada nggak? Yang pasti harus mengerti sih, pasangan-pasangan kita tuh nantinya harus mengerti kalau kita nih punya anak yang emang dari awal komitmen mau diurus bareng gitu. Jadi boleh dikenalin langsung nggak ke anaknya? Kalau aku sih belum dulu. Belum dulu. Kalau misalnya aku pribadi gitu belum dulu. Ntar anakku bingung, bapaknya banyak banget gitu. Oh iya, kalau Gunawan, kamu kalau misalnya Gunawan ngenalin pasangannya ke anak kamu? Ya itu sih hak dia sih. Kamu terserah aja. Terserah aja. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Ini alasan Oki Agustina dapat nafkah 5 juta dari Gunawan. Ini masalahnya karena netizen kebanding-bandingin. Dulu waktu yang sebelumnya dapatnya lebih gede katanya gitu. Anaknya banyak kan. Oh ya itu dia, aku juga bilang anaknya banyak kan. Tapi orang langsung, terus mukanya mukanya pas artikelnya. Aduh. Ada pertimbangan kamu minta ya. Ini ada kan kemarin ada kabar kan Gunawan sempat tuh dia bermasalah sama klubnya belum dibayar. Ini berpengaruh juga nggak sih terhadap kesepakatan kalian itu? Sedikit banyak ada pengaruh pasti ya, cuman kan kalau aku gini ya udah yang itu cuma segitu doang, masa nggak bisa sih? Enggak. Kalau aku sih lebih ngerti aja gitu, karena kenapa banyak orang nanya kenapa kok cuma 5 juta gitu, sedangkan orang-orang sana minta 10, 20, berapa gitu. Kalau aku melihat kebutuhannya aja, dan aku juga ngerti kondisinya pesepak bola itu seperti apa, terutama Gunawan itu seperti apa, jadi ya aku nggak mau bebanin lah gitu. Gimana pun juga Gunawan ini kan adalah papanya Miro gitu. Aku nggak mau ngebebanin dia dengan uang yang besar, harus cari. Ya apalagi sekarang nih ditambah lagi ada masalah dengan klubnya kan gitu. Jadi sebenarnya yang penting cukup. Kalau aku yang penting cukup. Insya Allah kalau untuk yang lain-lainnya ada rezeki buat aku sendiri sih. Jadi istilahnya apa sih ya, memang pembiayaan buat anak tuh penting, tetapi juga waktu yang disediakan untuk anak itu juga tidak kalah pentingnya. Oke, kemarin juga kita bahas lagi selanjutnya. Oh, tentang ini ada artikel juga nih, bunyinya gini nih. Ada artikel yang gini. Gaji gak dibayar sama klub baru, Gunawan alami sederet nasib pilu katanya. Usai cerai dari Oki Agustina. Ini ada artikel kayak gini. Kamu kalau baca artikel kayak gini, bunyi artikel ini judulnya. Ini baru aku bahas sama dia tadi. Oh, sama dia kamu bahasnya sama Gunawan? Iya, aku bahas. Apa bahas gimana? Enggak, aku iseng doang sih. Cuman bilang tadi, kerasa gak sih gitu kan setelah cerai dari aku ada aja masalah. Enggak, tapi memang itu mungkin jalannya dia lah. Iya, itu memang harus dilalui. Apalagi yang dibayar kan, yang nggak dibayar bukan cuma Gunawan doang, tapi masih banyak lagi yang lain. Terus dia jawab apa kamu gituin? Ya udahlah, itu ya aku nggak mau dibahas lagi. Oh, ya. Terus ini mungkin yang juga mau ditanya lagi juga ke Oki kan, orang menduga bahwa ini jual apartemen itu gara-gara ya itu sederet nasib yang tidak menyenangkan itu. Jawaban Gunawan seperti ini. Tapi pandemi itu memang pernah ya pembayaran apartemen apa susah? Enggak sih, kalau pernah. Enggak. Ini apartemen mau dijual itu kan sebelum saya bercerai masih sama Oki tuh emang udah ada niatan mau jual itu. Dia katanya gitu, nggak pernah ada masalah kan, emang nggak pernah ada masalah. Kenapa? Kan sempat ada artikel tuh katanya ada masalah, sempat pandemi. Oh nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi selama pandemi sih nggak ada masalah. Kenapa dijual? Memang apartemen ini kan udah lama nih, jadi kemarin-kemarin tuh memang kosong. Oh jadi mau dijual jadi aja. Kosong daripada harus bayar maintenance terus kan, ya udah jual aja deh gitu. Dan ditambah mungkin ya nggak kepake juga, tapi sekarang lagi dipakai sama dia sih. Oh iya. Ya pokoknya intinya yang pasangan mantan pasangannya sekarang tetap menjadi orang tua ini ya mereka mencoba beradaptasi dengan bangunan hubungan yang baru gitu ya. Walaupun ada cerita-cerita di luar yaitu adalah bumbu-bumbu yang belum tentu benar gitu. Yang berikutnya ini ada kalau ini baru menikah 3 tahun anaknya udah 2 ya kan. Ini sangat produktif sekali Bu ya. Ada Angelati dan Godwin. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Angelati, model sekaligus penyanyi kelahiran 1990 ini merupakan mantan member Seven Icons yang bergabung pada 2010 hingga 2014 dan sempat menjadi timekeeper program Uang Kaget selama 3 tahun.
Perempuan yang pernah menikah selama 2 tahun dengan Arif Theo, namun pernikahannya tidak terdaftar di catatan sipil ini menikah lagi dengan produser bernama Goldwyn Yustantio pada Februari 2021 dan dikaruniai 2 anak. Angel yang menjelang persalinan dihadiahi mobil sport oleh suaminya ini melahirkan anak keduanya yang bernama Brittany Gwynn pada 14 Juni 2023, seminggu lebih cepat dari HPL karena mengalami kontraksi, demam, dan infeksi. Belum genap 40 hari melahirkan, Angel sempat memaksakan diri bekerja hingga hampir pingsan karena hendak merilis single berjudul Sepanjang Hidupku. Goldwyn yang merupakan mantan personil pilot band ini Juli lalu menuntut pilot band karena menyanyikan single tersebut tanpa izin hingga ia mengaku mengalami kerugian mencapai 13 miliar. Benarkah Angelati dan Goldwyn berencana menambah momongan lagi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baiklah, kita sudah bersama Angelati dan juga Goldwyn. Ini pas lagi dekat kita datang ke sini, habis menikah datang ke sini, anak pertama datang ke sini, sekarang anak kedua datang ke sini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan langgeng terus ya. Amin. Nah, ada postingan ini setelah melahirkan anak kedua, katanya diberikan mobil sport menjelang melahirkan. Ini supaya lahirannya lancar atau gimana coba gitu? Waduh, Bu ini Ibu ngidam apa gimana sih? Ini sebenarnya surprise dari dia. Iya, saya ada surprise nih mobilnya. Iya. Tapi ada di rumah kan sekarang mobilnya kan? Ada Ada dong. Bukan cuma sekedar konten gitu. Iya, ada dong. Nih, makasih udah mau lahirin anak aku sepasang dan jadi istri yang super sabar baik sama aku selama ini. Makasih udah rela nggak kerja, nggak syuting-syuting demi fokus urus aku dan anak-anak. Nggak pernah komplain Serius? apapun. So sweet ya. Aku pernah khusus dari tahun lalu inden biar dapat teknologi terbaru mobilnya. Sebenarnya ini kado buat ulahmu September nanti, cuma udah datang sekarang. Iya. Oh, betul. Aku udah jauh-jauh hari loh. Sejak tahu Angela Hamil lagi? langsung aku pesan mobilnya. Pengennya sih mobilnya yang cari-cari kan waktu itu kan. Pengennya cari yang Kuda kuda jingkrak. jingkrak. Oh gitu. Tapi pikiran nanti habis kalau kuda jingkrak nanti habis lahiran harus ikat pinggang lagi kita kan. Nah, Anak dua biaya banyak ya. Jadi ini tapi tetap yang terbaik ya. Tapi itu udah apa caption kamu so sweet banget ya. Terima kasih kamu udah. Iya, jadi satu hari dia cuman ngomong, aku bilang, kamu nggak, kita kan keuangannya ngatur bareng ya. Kok kamu nggak ngomong-ngomong beli ini gitu. Dia bilang, iyalah kamu 2 tahun udah banyak berkorban buat aku, masih aku nggak ngasih kamu apa-apa gitu. Jadi dia kasih aku sesuatu yang aku emang suka. Jadi aku memang nggak suka terlalu belanja fashion gitu kan. Tapi emang aku suka mobil sport dari dulu. Dari dulu semua teman-teman tahu. Jadi aku kerja keras itu kadang-kadang beli mobil gitu. Kan dia bilang bahwa kamu tuh rela membesarkan anak-anak, ngurus dia gitu. Udah nggak sempat kerja lagi, nggak sempat syuting. Itu sebenarnya sebelum menikah udah kalian bicarakan nggak sih? Atau emang tuh natural aja buat kalian? Kalau buat aku sih memang aku menyadari tanggung jawab sebagai istri ya. Gitu, aku nggak mau gagal lagi. Makanya aku kepengen ya hidup aku ketika aku punya suami yang berkecukupan, cukup buat aku, ya aku bersyukur, terus aku mau ngurusin dia karena kan dia udah nggak muda ya. tapi Udah tetap nggak perlu muda. diurus. Ya. Kalau kadang-kadang kan banyak banget tingkat perceraian yang aku pelajarin bahwa istrinya ini terlalu sibuk. Kalau aku ya merelakan kesibukan aku dengan mengurus suami dan anak supaya aku berharap hikmah berkahnya nanti itu dikirim Tuhan lewat suami aku. Amin. Jadi kamu nggak ada tuh ya ketakutan, kan biasanya kalau zaman sekarang tuh wah istri juga harus punya pendapatan, harus mandiri. Enggak sih, kalau menurut aku rezeki udah ada yang ngatur. Kalau misalnya amit-amit sampai gimana pun pasti Tuhan juga udah kasih rezeki sama kita. Jadi percaya ya. Aku percaya banget karena aku nggak mau gagal lagi Kak. Kalau kamu sendiri Goldwyn nih kan, kamu tulis juga itu kan penuh rasa syukur tuh kita ini. Puji Tuhan, aku bersyukur banget dalam waktu yang cepat langsung dikasih 2 anak, sepasang lagi kan, cowok dan cewek. Jadi puji syukur itu yang nggak bisa dilampiasin. Aku ngerasa ya selama dalam perjalanan juga ada penyocokan karakter ya. Aku pikir dia layak untuk mendapatkan hadiah. Bahkan menurut aku hadiah ini masih kurang gitu. Apa sih ya Goldwyn yang kamu temukan dari Angela? Ya kan pacaran, tapi setelah menikah kan pasti ada penemuan-penemuan baru tuh tentang karakter. Apa yang membuat kamu masih terkejut gitu? Yang buat aku terkejut itu dia benar-benar wanita yang takut sama Tuhan. Jadi benar-benar itu yang sangat berharga. Di antara kelebihannya dia cantik dan bisa berkreatif barengan. Saya rasa itu yang membuat saya tenang kalau dia kemana-mana. I feel very safe. Dia bisa take care of the family, bisa take care rumah, bisa take care saya. Nah,
Ini kan 3 tahun, anak 2 gitu ya. Ya kalian sebenarnya kita berdua aja gitu tuh pasti banyak adaptasi. Apalagi terus nambah lagi. Itu kan pasti udah ibu melahirkan dan punya anak tuh kan capek ya. Yes. Ada nggak sih hal-hal yang itu berkaitan dengan kelelahan seorang? Lelah sih pasti lelah, cuman kita tuh kalau lihat anak itu langsung gemoy gitu kan, jadi kayak nggak jadi lelah gitu. Jadi kita bener-bener fight, kita bikin usaha baru, kita bantu orang untuk bener-bener membuat anak-anak kita ini ntarnya safety gitu loh, semuanya tabungannya. Tapi kan banyak orang yang gini nih, aduh ini 2 aja masih pengen pacaran sebenarnya, terus sudah ada anak tuh kan ya perhatiannya jadi ke anak juga gitu. Itu Enggak, kita tetap pacaran terus kok. oh iya. Itu kamu ya. Kemana-mana. Kalau Goldwyn? Sulitnya mungkin kalau mau keluar negeri ya jalan-jalan agak jadi PR banyak gitu. Tapi kita sih kalau pacaran tetap setiap hari pacaran. Oh, Kemana-mana berdua. ada nggak yang tiba-tiba sayang kamu tuh jangan terlalu perhatian sama anak, perhatian sama aku tuh, ada nggak momen-momen kayak gitu? Aku dong, ayo kita berdua dong. Nggak ada ya. Nggak ada. Kita harus berdua terus ngurusin anak juga berdua. Ngurusin Pokoknya anak juga berdua. Nah, jadi disyukuri, dinikmatin Yes. apapun prosesnya. Nggak pernah berantem gara-gara anak. kelelahan gitu. Enggak, Enggak. jarang. Jarang. Jadi kalau berantem biasanya gara-gara apa? Jarang berantem. Oh, so sweet banget. Apa sih? Ini belum selesai bahasanya. Itu loh, nih ada Seven Icon comeback tanpa Angela. Ya ini baru melahirkan kayaknya. Itu kamu nggak diajak atau gimana sih sebenarnya? Ada videonya? Ada videonya? Coba kita lihat yang berikut. Atau jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Hipnosis.